Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Indah Dwi Lestari dari Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Islam Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi masa praaksara. Nah, teman-teman pasti penasaran bukan bagaimana kehidupan manusia pada zaman dahulu atau masa purbakala. Nah, untuk kali ini batasan kita adalah mempelajari kehidupan zaman praaksara di Indonesia. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari, yang pertama terkait dengan pengertian masa praaksara, kemudian dilanjutkan dengan materi berkaitan dengan jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Menginjak materi yang pertama tentang pengertian masa praaksara. Masa praaksara merupakan masa di mana manusia belum menemu tulisan. Masa praaksara disebut juga dengan masa nirleka, yang artinya nir adalah tidak ada dan leka artinya tulisan. Dimana jika dirangkai, masa nirleka yaitu masa di mana belum ditemukannya tulisan. Masa praaksara dikenal pula dengan masa prasejarah, di mana perjalanan kisah perkembangan manusia di dunia tidak dapat terlepaskan dari kehidupan praaksara atau kehidupan sebelum mengenal tulisan. Arti penting dari pembelajaran tentang kehidupan praaksara adalah kesadaran akan asal-usul manusia dan yang akan memperkuat jati diri bangsa sebagai inspirasi dan peringatan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis manusia purba di Indonesia. Nah, untuk urutannya berdasarkan jenis manusia purba yang hidup dari zaman paling primitif atau tua hingga paling modern, secara berurutan dimulai dari manusia besar berwujud kera, yakni Meganthropus paleojavanicus. Dilanjutkan dengan jenis manusia kera berdiri tegap adalah Pithecanthropus. Berdasarkan tempat ditemukannya, untuk jenis Pithecanthropus dibagi menjadi tiga, ada Pithecanthropus mojokertensis, kemudian ada Pithecanthropus erectus, dan juga Pithecanthropus hullensis. Kemudian untuk manusia modern, ada berdasarkan tempat penemuannya juga dibagi menjadi tiga, ada Homo mojacensis, Homo floresiensis, dan Homo suliensis. Kemudian yang terakhir adalah manusia modern adalah Homo sapiens. Setelah mengetahui jenis-jenis manusia purba berdasarkan kehidupannya dari yang paling primitif hingga modern, selanjutnya adalah berdasarkan masa penemuan manusia-manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Untuk jenis yang pertama adalah Homo wajakensis, ditemukan pada tahun 1889 di Wajak, Tulungagung. Kemudian pada tahun 1891 ditemukan fosil Pithecanthropus erectus di Trindel, Ngawi, dan dilanjutkan dengan pada tahun 1931 ditemukan fosil Homo suliensis di Lembah Bengawan Solo, Blora. Pada tahun 1939 ditemukan fosil Pithecanthropus mojokertensis di Mojokerto. Dan yang terakhir adalah pada tahun 1941 ditemukan fosil Meganthropus paleojavanicus di Sangiran, Surakarta. Setelah kita mengetahui urutan jenis manusia purba di Indonesia dari kehidupan primitif hingga modern dan juga penemuannya, kita akan melanjutkan bagaimana karakteristiknya dari masing-masing jenis kerangka tubuh jenis manusia purba di Indonesia. Yang pertama adalah Meganthropus paleojavanicus atau manusia besar tertua dari Jawa, memiliki karakteristik tinggi hingga mencapai 2,5 meter, kemudian memiliki tonjolan kepala tajam ke belakang, kemudian rahangnya tegap dan geraham besar. Kemudian untuk kening menjorok ke depan dan tulang pipinya tebal. Kemudian tidak memiliki tulang dagu. Selanjutnya adalah Pithecanthropus mojokertensis atau manusia kera dari Mojokerto. Nah, untuk jenis Pithecanthropus memiliki karakteristik badannya tegap, memiliki tinggi 165 hingga 180 cm. Kemudian untuk tulang kening tebal melebar sampai pelipis. Kemudian untuk tulang dari bagian kepalanya itu menonjol ke belakang. Kemudian juga belum memiliki tulang dagu. Selanjutnya untuk jenis Pithecanthropus yang sama dengan manusia kera sebelumnya yang ditemukan di Mojokerto, untuk saat ini adalah Pithecanthropus erectus. Nah, untuk bagian kerangka manusia menyerupai kera, berjalan tegak, kemudian berbentuk tubuh lebih maju dari Pithecanthropus mojokertensis. Kemudian tinggi badannya sekitar 160 hingga 180 cm, memiliki volume otak berkisar 750 hingga 900 cc, rahangnya menonjol ke depan, kemudian terdapat tonjolan kening di dahi dan tidak memiliki dagu. Nah, selanjutnya adalah manusia modern. Yang dimulai manusia modern pertama adalah Homo suliensis. Manusia purba ini
Memiliki volume otak sekitar 1000 hingga 1300 cc, kemudian tinggi mencapai 210 cm. Memiliki struktur tulang wajah yang tidak mirip dengan kera sama sekali. Kemudian untuk Homo wajakensis atau manusia purba, memiliki muka datar dan lebar, kemudian untuk hidung lebar di bagian mulutnya menonjol, kemudian dadanya agak miring, dan di atas mata terdapat busur bening yang nyata. Kemudian tenggorokannya sedang, agak lonjong, dan agak bersegi di tengah-tengah. Tenggorokannya dari muka ke belakang, dan mukanya lebih mongoloid karena sangat datar dan pipinya menonjol ke samping. Nah, untuk jenis Homo wajakensis merupakan jenis manusia purba yang memiliki struktur tengkorak yang hampir sama dengan manusia modern saat ini. Sekian materi tentang jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, di sini saya Indah Dwi Lestari dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah. Nah, kita akan membahas tentang materi zaman praaksara. Lanjut, poin yang ketiga yaitu perkembangan kehidupan masa praaksara di Indonesia. Yang keempat, kedatangan dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Langsung saja kita akan membahas tentang perkembangan kehidupan masa praaksara di Indonesia. Yang pertama yaitu ada periodisasi secara teologis, yang kedua periodisasi secara arkeologis, yang ketiga periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Pada periodisasi secara geologis, yang pertama yaitu ada zaman Arkaikum, yang kedua zaman Paleozoikum, yang ketiga zaman Mesozoikum, yang keempat zaman Neozoikum. Nah, kita bahas yang pertama yaitu zaman Arkaikum. Zaman ini yaitu zaman tertua. Zaman ini berlangsung kira-kira sejak 2500 juta tahun yang lalu. Pada sejak itu, kulit bumi masih sangat panas sehingga belum terdapat kehidupan di atasnya. Nah, yang kedua yaitu zaman Paleozoikum. Pada zaman kehidupan tua berlangsung kira-kira sejak 340 tahun yang lalu lah. Zaman ini sudah ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan, antara lain binatang-binatang kecil, jenis amfibi dan reptil. Lanjut, zaman yang ketiga yaitu Mesozoikum. Zaman Mesozoikum yaitu zaman kehidupan pertengahan, berlangsung sejak kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, kehidupan di bumi makin berkembang, sehingga binatang-binatang mencapai bentuk tubuh yang begitu besar. Nah, yang ketiga yaitu zaman Neozoikum. Neozoikum ini berlangsung sejak kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibagi menjadi dua, yaitu zaman Tertier dan zaman Kuartier. Zaman Tertier sejenis dengan gajah purba yang pernah hidup di Amerika Utara dan Eropa Utara. Yang kedua zaman Kuartier berlangsung sejak kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Zaman ini sangat penting bagi kita karena merupakan awal kehidupan manusia pertama kali di muka bumi. Lanjut, yaitu yang kedua tadi yaitu periodisasi secara arkeologis. Yang pertama yaitu zaman batu, yang kedua ada zaman logam. Nah, zaman batu adalah zaman ketika sebagian besar perkakas penunjang kehidupan manusia terbuat dari batu. Berdasarkan hasil temuan alat-alat yang digunakan, nah ada dari cara pengerjaannya. Zaman batu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama Paleolitikum, yang kedua Mesolitikum, yang ketiga Neolitikum. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu Paleolitikum, berasal dari kata paleo yang artinya tua dan litos yang artinya batu, sehingga pada zaman ini disebut dengan zaman batu tua. Yang kedua yaitu Mesolitikum, berasal dari kata meso yang artinya tengah, litos yang artinya batu, sehingga pada zaman ini dapat disebut dengan zaman batu tengah. Ketiga yaitu Neolitikum, berasal dari kata neo yang artinya baru dan litos yang artinya batu. Nah, pada zaman ini berarti zaman batu baru. Berikut yaitu gambar dari zaman Neolitikum. Ada kapak persegi, kapak lonjong, dan gelang batu. Lanjut yaitu pada zaman logam. Sebagai perkembangan dari zaman batu,
manusia masuk ke zaman logam. Pada zaman ini, manusia tidak hanya menggunakan bahan-bahan dari batu saja untuk membuat peralatan kehidupannya, tetapi juga mempergunakan bahan dari logam, yaitu yang pertama ada perunggu dan besi. Berikut yaitu gambar dari benda-benda perunggu dan besi. Lanjut, yang ketiga yaitu poin C, periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Yang pertama yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan. Masa berburu makanan dibagi menjadi dua tingkat, yaitu masa berburu dan mengumpulkan masa tingkat sederhana dan masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. A. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Masa berburu tingkat sederhana diperkirakan semasa pada zaman Paleolitikum. Yang B yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut diperkirakan semasa zaman Mesolitikum. Berikut yaitu C, berdasarkan periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan, yaitu masa bercocok tanam. Setelah tahap hidup berburu dan mengumpulkan makanan dilampaui, manusia semakin memasuki masa di mana hidup yang disebut masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam diperkirakan semasa dengan zaman Neolitikum. Yang ketiga yaitu masa perundagian. Masa perundagian merupakan akhir masa praaksara di Indonesia. Kata perundagian berasal dari Bali, yang artinya seseorang atau kelompok orang yang segolong orang mempunyai kepandaian atau keterampilan jenis usaha tertentu, misalnya pembuatan gerabah, pembuatan perhiasan, atau pembuatan sampan. Lanjut yaitu periodisasi kedatangan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Paul dan Fritz Saracen atau Saracen bersaudara mengemukakan bahwa penduduk asli Indonesia adalah suatu ras yang berkulit gelap dan bertubuh kecil. Ras ini pada awalnya mendiami Asia bagian tenggara yang saat itu masih bersatu sebagai daratan pada zaman es dan periodisi glasial. Penduduk asli inilah yang disebut sebagai suku bangsa Veda oleh Saracen. Ciri-ciri fisik mereka adalah rambut lurus, kulit kuning, berkecoklatan-kecoklatan, dan bermata sipit. Proto-Melayu dan Deutero-Melayu tiba di Kepulauan Indonesia dalam dua gelombang kedatangan. Gelombang yang pertama adalah Proto-Melayu atau Melayu Tua. Mereka dianggap sebagai kelompok Melayu Polinesia yang bermigrasi dari wilayah Cina Selatan atau sekarang menjadi Provinsi Yunan. Dalam perkembangannya, kehidupan manusia modern ini dapat dikelompokkan dalam tiga tahap. Yang pertama yaitu kehidupan manusia modern awal yang kehadirannya hingga akhir zaman es atau sekitar 12.000 tahun lalu. Kemudian dilanjutkan oleh kehidupan manusia modern yang lebih belakangan dan berdasarkan karakter fisiknya dikenal sebagai ras Austromelanesoid. Yang ketiga, mulai di sekitar 4.000 tahun lalu muncul penghuni baru di Kepulauan Indonesia yang dikenal sebagai penutur bahasa Austronesia. Kedatangan mereka terpisah diperkirakan lebih dari 2.000 tahun yang lalu. Yang A yaitu Proto-Melayu diyakini sebagai nenek moyang orang Melayu Polinesia yang tersebar dari Madagaskar sampai pulau-pulau paling timur di Pasifik. Mereka diperkirakan datang dari Cina bagian selatan. Yang kedua yaitu Deutero-Melayu, merupakan ras yang datang dari Indochina bagian utara. Mereka membawa budaya baru berupa perkakas dan senjata besi di Kepulauan Indonesia atau kebudayaan Dongseng. Berikut yaitu peta persebaran bangsa Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Sekian video edukasi zaman praaksara kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. See you.